Oke, sebelum kita memulainya ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Karena kita semua punya agama kan. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, selamat malam untuk semua. Salam sehat. Selamat malam, Pak. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas konsep dasar jaringan. Bagaimana konsep dasarnya, jenis-jenisnya udah ya. Ada LAN, WAN, dan MAN ataupun jaringan global. Sekarang kita akan membahas tentang server. Apa itu server? Fungsinya apa? Sering dengar server kan? Apa itu server Sahat Erenia Situmiang? Apalah pengertian singkatnya server? Lalu Pak server, sering kan servernya rusak. Julianus ataupun Luciana, server. Pengertian server. Server, Pak? Iya. Oke. Server adalah layanan akses untuk lebih cepat mengirim atau menerima data maupun informasi, Pak. Ya itulah pengertian singkatnya. Server itu apa? Itulah yang melayani klien, user. Ini server Google kan. Itulah yang disebut dengan server data. Jadi kita mengakses data dari Google semua. Itulah yang melayani kita personal, orang per orang, user. Jadi ada jenis-jenis server. Ada server data, server proxy, baru ada server aplikasi ataupun yang kita akses. Aplikasi Gojek itu kan ada servernya. Aplikasi Facebook, di luar negeri sana itu ada servernya. Jadi itulah yang melayani, itulah pengertian dasar daripada server. Oke, langsung saja kita buka bahannya. Nih. Pak, apanya kan? Seringnya. Inilah server pada jaringan komputer. Jadilah yang melayani user, yang melayani pengguna server. Kalau misalnya servernya mati, ya udah. Kadang yang kita akses blank, yang kita akses down, yang kita akses pun nggak ada. Kalau server ataupun pusat data misalnya udah dikunci. Kalau misalnya ada juga membuka pusat data kalau diblokir dengan apa? Sahat biasa. Kalau biasa membuka misalnya pilih-pilih apa semua, kadang diblokir. Kita pakai VPN kan, buat private number. Jadi pakai VPN biasa bisa diberikan aksesnya. Itulah untuk server. Baru ada DNS, Domain Name System, Domain Name Server. DNS dapat dilakukan seperti sebuah buku telepon. Jadi penyedia list misalnya DNS, Domain Name Server. Disitulah kumpulan dari beberapa angka, nomor ini DNS. Ketika suatu sistem komputer ingin berhubungan dengan komputer lain, user harus mengasihkan nama host komputer yang ingin ditujukan. Kemudian komputer akan menghubungkan server DNS yang menyediakan alamat IP. Jadi kalau mengakses website, bisa juga menggunakan IP address, IP public. Ini bisa menggunakan domain dan server ataupun yang disebut dengan IP, Internet Protocol, dari host yang telah dimasukkan.
bisa kita akses. Untuk cara kerjanya ini, DNS, layanan nama bagi alamat internet yang menerjemahkan. Misalnya ini belajar jaringan, inilah IP address-nya. Kalau detik.com, ada juga IP address-nya itu. Bisa kalian cari di CMD komen, baru ketikkan IP address detik.com. Nanti inilah, contohnya di belajar jaringan ini, bisa juga kita ketikkan ini di browser ini. Tanpa harus ini. Tanpa harus linknya ini, tanpa harus domainnya ini, bisa menggunakan IP-nya ini, internet protokolnya ini. Itulah fungsi daripada DNS. Komponennya ada resolver, main server, namanya ruang domain. Domain itu tahu domain kan? Domain itu com. Misalnya com tahu kan? ACID. Com itu komersil. Kalau untuk AC biasanya itu ada untuk pendidikan akademik. Iya, Pak. Kalau GoID untuk pemerintah. GoID pemerintah, government namanya itu, government. Government itu kan pemerintahan. Kalau untuk sekolah biasanya SCH, school. Kalau untuk apa lagi? Biasanya domain. Net, Pak. Net biasa itu untuk umum ya. Umumnya itu bisa dipakai semua orang. Tapi kalau GoID itu nggak bisa kita pakainya. Harus pemerintahan, misalnya desa, kabupaten, ataupun tingkat provinsi. Dan juga ACID jarang itu digunakan. Misalnya buat website detik.com ACID, nggak pernah itu ya. Ataupun berita.com ACID nggak bisa. Itu ada ciri-ciri khasnya. Berada struktur domain, host, dan zona. Host termasuk ini zoom. Ini domain level 1 ada co, yuka. Domain level 2 ada belajar jaringan. Jadi.co ini juga ini biasanya di perusahaan besar. Nama host. Domain, nama host. Ini domain ya. Inilah contoh domain com. Jadi udah tahu ya membedakannya com, ACID, SSH. Baru nama servernya, nama server primer. Primer itu pokok yang paling utama. Namanya primer. Kalau primer pokok, ada kalau di manusia kan ada kebutuhan primer, berarti pokok lagi. Ada server sekunder, cadangan. Akses yang lebih cepat untuk lokasi yang lebih jauh. Ini pengurangan proses load pada name server primer. Jadi semua yang kita akses itu tergantung kapasitas yang kita sewa ke cloud, kapasitas yang disediakan oleh Internet Service Provider, ISP. Kalau loadnya lambat, kemungkinan besar yang disewa institusi ataupun perusahaan itu kecil. Atau misalnya hanya 10 mega dibagi ratusan karyawan, dibagi ratusan mahasiswa, itu tergantung si ISP tadi, ataupun penyewa. Baru untuk instalasi ada proses instalasinya, konfigurasinya ada. Melakukan konfigurasi seperti domain name server. Konfigurasi melalui Active Directory. Bisa juga melalui Microtik. Active Directory. Baru ada namanya istilah reverse. Re itu mengulang sama juga lookup zone. Itu mengulang area. Proses kembalikan dan itu memetakan IP alamat internet protokol ke nama domain. Jadi setiap domain yang kita beli sudah ada langsung disediakan ini internet protokolnya. Biasanya digunakan untuk melacak kesalahan jika terjadi problem pencarian alamat. Jadi kalau misalnya suatu website ataupun alamat web yang kalian tuju susah, misalnya contoh ya kalau kita butuh misalnya contoh film baru, kan nggak langsung disediakan itu alamat websitenya.
Nanti ada juga ini berupa angka. Ini itulah yang disebut tadi IP address. Ini IP. Angka-angka dia dikasih. Kadang kalau mengakses Google misalnya agak susah. Bisa juga dengan pakai IP-nya, IP protokolnya tadi. Jadi tidak harus www.belajar tadi, belajarjaringan.com. Ada IP address-nya bisa kita akses lagi. Itu fungsi daripada domain name system-nya atau domain server. Kalau misalnya agak susah dicari domainnya ataupun nama webnya bisa menggunakan IP-nya. Itu keunggulan daripada DNS. Baru ini ada Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic tanpa harus menggunakan IP address. Ini melakukan identifikasi terhadap hal-hal berikut. Persyaratan penyimpanan dan hardware untuk DHCP server. DHCP pernah lihat yang di sudut komputer kan ada di situ, masukkan subnet, masukkan IP address-nya, masukkan berapa submask. Jadi ini kalau DHCP itu tidak diaktifkan ini, dikosongkan. Baru komputer mana yang dikomperikan sebagai klien DHCP untuk konfigurasi TCP IP dinamis. Tipe-tipe pilihan DHCP dan angka-angkanya ditentukan sebelum klien DHCP. Jadi itulah untuk ini dynamic host sumber ataupun pusat. Konfigurasi DHCP server, pembuatan skop kelompok, konfigurasi untuk klien ataupun user. Baru mengasahkan DHCP, menentukan berapa nomornya, berapa angka per klien. Ada biasa itu kan 168, 162, 192, baru menentukan klien berapa dia, komputer berapa dia. Baru di server bisa ada juga web dan FTP server. FTP server. Ini. Web server adalah komponen Windows Server 2003 yang dapat diinstal melalui control panel. Jadi ini udah agak jarang dipakai memang server 2003 ini. Banyak sekarang dipakai itu udah ada aplikasi juga sama Linux. Linux juga karena tidak rentan ke virus dia. Linux stabil daripada Windows untuk server ya. Baru seperti komponen lain yang dapat ditambah atau dapat pula dikurangi. Untuk menambah user harus masuk ke control panel. Nanti bisa kalian praktekkan itu ada, kalau misalnya kalian mau buat server, mau buat klien, bisa dipraktekkan. Dilihat-lihat karena kita nggak bisa praktekkan, boleh dilihat-lihat di YouTube. Sudah lengkap semua sekarang. Di sana cara membuat server, cara menghubungkan ke klien, tidak terlalu rumit lagi sekarang untuk mempraktekkan ataupun mengimplementasikan daripada ini si web server 2003 ini. Untuk kemudiannya itu kemampuan web server dapat diketahui dengan cara membuat sebuah website dengan meletakkannya pada web server. URL menggunakan IP address, menggunakan nama host, bisa menggunakan dengan nama domain. URL ini biasanya nih, tahu kan www misalnya, baru pun bisa menggunakan IP address, bisa menggunakan nama domain, com, ACID, bisa menggunakan nama host. Ini kalau bisa kalian coba menggunakan web server. Buat dulu sebuah website dan meletakkan pada web server. Bisa menggunakan apa? 2010. Inilah contoh URL ya. www.belajar.com. Baru nama hostnya seperti ini.
IP address-nya ini. Host, inilah host. Ataupun pusat, hampir sama ini. Sama yang tiga ini fungsinya. Kalau kalian misalnya mengakses sebuah website, misalnya mau cari artikel, cari pendukung untuk skripsi misalnya, kalau nggak dapat melalui ini domain, bisa melalui host. Nih. Dan bisa juga melalui IP address-nya. Jadi jangan langsung cepat mengalah kalau misalnya kita susah mengakses website. Content Management System, CMS. Suatu aplikasi yang memberikan kemudahan dalam proses distribusi informasi. Jadi inilah mengatur akses, mengatur si server dengan user, dengan kita. Supaya apa yang kita dapatkan, apa yang kita butuhkan itu cepat terdistribusi. Cepat tersampaikan sama kita, cepat kita bisa membaca, mengetahuinya. Aplikasi CMS digunakan untuk mempermudah pengguna dalam manajemen data, mempermudah perubahan situs web yang diinginkan, melakukan standarisasi tampilan karena data dan tampilan terpisah, dan pemeliharaan dengan menggunakan template base. Itulah content management systemnya. File dan print server. Ini instalasi file server. Jika user telah melakukan instalasi file atau direktori secara sering, maka file direktori tersebut dapat digunakan secara bersamaan dari klien. Ini kalau misalnya udah diinstal ataupun kita upload data ke server, itulah ini pengertiannya. Maka file atau direktori tersebut dapat digunakan secara bersamaan. Contoh sederhananya nih apa? Nilai mahasiswa kan setelah diupload di satu server, maka itu bisa langsung dibuka mahasiswa secara bersamaan. Tidak harus malam, misalnya satu orang malam, satu orang pagi. Kalau udah diupload ke server itu bisa langsung dilihat secara bersama-sama. Bisa secara waktu yang bersamaan. Bisa sekali 10, sekali 100 kalau udah diupload ke server. User harus melakukan instalasi atau menjadikan file tersebut dimanfaatkan oleh semua pemakai dalam jaringan sebelum digunakan. Itulah untuk instalasi file server. Baru distribute file system, DFS. Itu istilah-istilah dalam server ya, DFS. Ada IFTP tadi, ini ada CMS. Baru yang berikutnya ini distribute file system, membuat distribute file system link. Tahu link kan, link Zoom misalnya ini. Baru membuat replika folder, mengecek status. Itulah fungsi daripada DFS. Mendistribusikan file, link, data, video, atau sebagainya. Instalasi print server, instalasi print di server, instalasi print di klien. Jadi ini print out di server harus ada. Konfigurasi printer, memberikan izin atas print server, menambahkan driver printer. Jadi bisa kalau misalnya kantor kalian ataupun rumah, dalam satu rumah itu ada beberapa orang yang memakai printer, bisa kalian install server. Jadi siapa saja bisa memakai printer tadi. Memberikan izin, nanti ada pengaturan-pengaturannya, bisa semua yang memakai. Jadi tidak harus lagi harus kabelnya dihubungkan ke sana kemari, dihubungkan komputernya dulu. Ini bisa dengan melalui ini, memberikan izin atas printer server, menambahkan driver printer. Ada namanya mail server. Ini sering juga kalian dengarin, mail server.
jenis mail server itu merek mail server, Sendmail, Gmail, Jibra, Apache, Microsoft Exchange, Postip. Ini untuk Mac OS. Ini jenis-jenisnya ya. Untuk instalasi mail server ada perangkat keras, perangkat lunak, proses instalasi. Konfigurasinya membuat dan mengelola mailbox yang bersama dengan email. Untuk mail server ya, mengunci mailbox, menghapus mailbox, pengaturan pada Outlook Express, konfigurasi pada Postfix. Itu untuk konfigurasi server. Pengujian. Nanti bisa kalian coba ya, ini ada aplikasinya. Mengirim email dengan melalui Outlook Express, menerima email dengan Outlook Express. Ini ada aplikasi ini dulu di warnet sering ini. Kalau kita chat kawan kita, ataupun pemberitahuan dari siapa kan, si billingnya pasti ada ini kan. Pernah ke warnet kan. Kalau misalnya udah tinggal 5 menit lagi ada pesan. Jadi yang memberikan pesan itu siapa? Si server itu. Si host ataupun operatornya. Itulah yang memberikan pesan sama kita, waktu kalian tinggal 5 menit misalnya. Waktunya tinggal 10 menit. Jadi itu contoh daripada pengujian ini konfigurasi mail server. Gangguan yang sering terjadi itu aktivitas ini adalah spamming, skimming, atau ini spamming itu enggak terkirim dia. Biasanya itu terkirim di mana? Di draft. Lalu fitur anti spamming yaitu SPWT authorization dengan menggunakan username dan password. Jadi akun kita harus punya username dan password. Dukungan terhadap real time. Real time itu tepat waktu. Kapan kita kirim, kapan kita baca. Itu maksudnya ini real time. Baru menyaring email dengan IP address subjek atau ukuran file. Jadi sekarang email kan maksimal itu 25 mega ya, 25 MB kan. Jadi udah ada ukuran masing-masing. Melakukan verifikasi terhadap domain pengirim. Gangguan ini. Jadi untuk menghadapinya anti spamming ini ada ini melakukan verifikasi. Database ini sangat-sangat pasaran ini ya, dengar database server. Inilah kumpulan dari beberapa data, kumpulan daripada informasi. Kalau database kita bocor ataupun servernya bocor, itulah yang sering terjadi jadi bahan pembicaraan, jadi bahan viral misalnya kalau misalnya database seseorang bocor ya. Contoh basis data ini ada SQL, Structured Query Language, yang disediakan oleh Microsoft. Ada MySQL, Oracle, Postgre, lain-lain. Ada juga kalau sekarang itu SAMPP termasuk itu basis data, karena SAMPP kan menghubungkan yang menjalankan sebuah server dengan Mozilla ataupun Chrome. Keuntungan basis data itu semakin mempercepat kerja suatu tim. Dapat melakukan pencarian data dengan mudah dan tepat. Sudah pasti ya, dapat melakukan pencarian data dengan mudah dan tepat. Kalau udah disubmit ataupun diupload di server semua, klien dapat melakukan dengan cepat. Tidak harus lagi datang ke kampus, tidak harus lagi datang ke pajaknya misalnya. Kalau misalnya si Tokopedia misalnya mengupload bonus ataupun diskon, ini dapat melakukan pencarian data dengan tepat. Itu real time. Mampu menambahkan suatu data dengan baru dengan mudah.
Itulah fungsi database yang sangat-sangat penting. Jadi kapan kita mau, misalnya ada suatu data yang mau kita tambahkan, tinggal insert, baru upload, sudah. Menjamin tersimpannya data dengan tepat. Sudah pasti ya, kalau kita menyimpan data di buku, misalnya buku rak, itu nggak terjamin rapi. Kalau menyimpan sepatu aja nggak bisa terjamin rapi ya. Adalah kadang di luar, di rumah. Nah, kalau untuk di keuntungan basis data ini, tersimpan data dengan tersusun rapi, sudah pasti. Jadi kapan kita mau, misalnya tinggal mengurutkan. Aku mau data si A, tinggal cari A. Aku mau data si C, tinggal cari apa C. Jadi gampang dia. Itu untuk keuntungan basis data. Jadi kalau misalnya basis data hampir sama dengan data mining, gimana kita cara mining ataupun mengatur data kita supaya dapat diakses dengan cepat. Jadi semuanya itu membutuhkan ini hardware. Biarpun kita berbicara banyak, yang perlu itu kebutuhannya itu hardware dan software. Baru sistem operasi. Tahu kan sistem operasi? Silvanus Daki, tahu kan? Sistem operasi Windows, iOS, Linux, itulah yang disebut dengan sistem operasi. Kalau di handphone itu Android, itulah sistem operasinya. Jadi lebih tipenya kan sistem operasi iOS, internet yang menerapkan OS. iOS apa? Internet Operation System. Ya Pak, iOS. Iya, siapa yang menerapkan itu? Produk apa? Itu apa? Biasanya iPhone, MacBook, itu menerapkan apa itu iOS, Internet Operation System. Jadi data kita itu langsung tersimpan di cloud-nya. Dan kalau Mac ataupun Apple-nya, Apple busuk itu simbolnya, itu aplikasinya jarang ada yang gratis, hampir semua berbayar. Jadi sana harus terhubung ke cloud orang itu penyimpanannya. Namanya udah iOS, Internet Operation System. Jadi yang mengupdate-nya pun nanti otomatis dari cloud-nya, dari cloud si iOS itu. Makanya kalau kalian dapat handphone, misalnya iPhone, usah ambil. Karena kalau dia terkunci, tidak bisa kita ngapa-ngapain. Tidak bisa kita riset pun nggak bisa, karena cloud-nya ataupun iOS-nya terkunci dengan password pemakai atau emailnya. Makanya kalau dapat iPhone, ya udah belikan aja ke orangnya. Gak ada artinya sama kita. Biarpun sudah di reset, tetap aja dia minta nanti user dan password pemakai pertama. Karena kalau tidak dimasukkan itu, terkunci dia masih di cloud-nya. Beda sama Android. Kalau Android kan dia open source, gratis. Jadi tidak usah membutuhkan apa, sama kayak Windows juga open source. Apa yang memakai bebas. Instalasi untuk konfigurasinya itu proses instalasi SQL, struktur query language 2000, buat database baru, menghapus data, baru membuat tabel melalui Enterprise Manager, menggunakan query analyzer. Misalnya nanti kalian ini baca-baca nih apa itu query analyzer, SQL, struktur query language, biar makin banyak apa bahasa-bahasa tentang mail server ataupun jenis-jenis server ini. Oke, sampai di situ dulu penjelasannya. Ada yang mau ditanya? Banyak ini mau ditanya sebenarnya server ini ya. Domain name server, DNS. Jadi kalau lambat, kalau kalian misalnya ujian, servernya lambat, biasanya itu masalahnya di mana? Kadang di hardware juga, nanti RAM
RAM server itu kecil, ataupun data yang tersimpan di server sudah banyak, tapi hard disk misalnya tidak mendukung, ataupun internetnya tidak mendukung. Banyak memang masalah kalau servernya lelet. Karena utama dari sebuah website ataupun penyimpanan itu utamanya di mana? Di server. Karena ada data server kan. Makanya Google itu nggak tahu lah berapa juta tera servernya itu kan. Karena semua mengakses. Coba kalian lihat mengakses misalnya jaringan komputer. Itu per detik ada di situ. Berapa juta mengakses, berapa juta yang membutuhkan informasi itu. Sama kayak Facebook. Berapa tera lah coba server data orang. Indonesia aja setiap saat upload foto kan, apalagi terutama di Indonesia. Sedikit live kan. Jadi memang pelayanannya sangat-sangat luar biasa. Makanya dia udah termasuk orang terkaya juga kan, smartnya. Karena iklan di sana bertaburan. Membuat iklan itu miliaran kan di Facebook itu. Gak gratis itu. Makanya orang itu berlomba-lomba membesarkan server baru untuk memberikan pelayanan terbaik lah ke konsumennya. Itulah untuk server data ya. Banyak itu. Untuk semua layanan. Baik itu e-commerce, itu jualan-jualan online semua itu servernya itu raksasa semua rata-rata. Penyimpanannya, database-nya, itu enggak terhitung lagi berapa juta tera. Saya mau bertanya Yolanda tentang server. Kalau di manusia itu server itu termasuk apalah otak kan. Misalnya siapa yang bertanya langsung direspon. Siapa yang mau misalnya ujian kan ada ditanya misalnya soal yang bekerja di sana kan itulah servernya. Sama kayak komputer biar langsung tahu ya pemahaman besarnya. Sama kayak komputer. Kalau kita mengakses informasi yang bekerja di sana apa server penyedia datanya. Baru siapalah dibantu sama perangkat-perangkatnya, dibantu sama pendukungnya. Harus besar kapasitasnya. Kalau besar berapa giga kita beli per hari, berarti cepat kita mengakses. Itu dia pendukung-pendukungnya. Sama kayak otak itu kan, kalau kita makan ya Pak, pintar ya kan. Panus. Kalau hanya makan biasa aja, ya lambat. Sekarang nggak pengaruhnya itu. Inilah ya. Oke, kalau tiba-tiba mati, berakhir lah ya. Selamat malam ya.